Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak solih dan solihah. Saya Ustazah Umi akan mendampingi kalian semua menyimak video dari Ustazah, dan Ustazah kali ini kita mulai sama anak-anak solih solihah. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalan dulu ya sama mereka. Ada Mbak Kansa, Adik Sabia, Mas Habibi, dan Abang Sabil. Yuk, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku bermanfaat. Ajarilah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah rizki ilmu yang bermanfaat bagiku. Amin. Nah, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan poin-poin rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu menentukan capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada akhir setiap fase pembelajaran. Kemudian, membuat tujuan pembelajaran, yaitu hasil akhir yang diharapkan dari proses belajar mengajar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu pelajaran. Tujuan ini berfungsi sebagai target atau sasaran yang jelas, terukur, dan dapat diamati untuk mengarahkan guru dalam merancang pembelajaran dan membantu siswa memahami apa yang perlu mereka capai. Nah, materi kegiatan kita hari ini yaitu menghafal hadis tersenyum. Menghafal hadis tersenyum kali ini dengan media tepuk irama ya anak-anak solih-solihah. Ustazah kasih contoh dulu ya. Tepuk senyum sodakoh, senyum manismu itu lihatkanlah. Jangan senyum kejutmu, senyum yang tidak baik, karena senyum itu ada hadisnya. Hadis tersenyum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Rawahu At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ayo, saatnya kita untuk menghafal bersama-sama hadis tersenyumnya. Teman-teman, kita bersama-sama ya menghafalnya. Senyum sedekah, senyum manis itu lihatkanlah. Hadis tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Rawahu At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alhamdulillah, ternyata anak-anak hebat semua. Nanti di rumah diulang lagi ya supaya tambah lancar hafalannya. Iya. Baik anak solih dan solihah, saatnya Ustazah menjelaskan makna dari hadis tersenyum. Kira-kira maknanya apa saja ya? Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan tersenyum dan menampakkan muka manis di hadapan seorang muslim. Ini merupakan salah satu karakter yang wajib dimiliki oleh seorang muslim karena begitu banyak manfaat dan berkahnya. Di antaranya yaitu menampakkan wajah ceria dan berseri-seri dan menampakkan wajah manis.
ketika bertemu di hadapan seorang muslim akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala sedekah dan menyebabkan bahagianya hati seorang muslim dalam suatu kebaikan dan keutamaannya. Dari uraian tadi bisa disimpulkan bahwa makna tersenyum menurut Islam ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ibadah sedekah. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, menunjukkan akhlak mulia. Yang keempat, menghilangkan rasa marah. Dan yang kelima, mendatangkan kebahagiaan. Saatnya time to work. Yuk kita evaluasi dan refleksi dari hadis tersenyum yang sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, mengapa Rasulullah mengajarkan kita untuk tersenyum? Senyum adalah sedekah, Ustazah. Iya, hebat sekali adik Sadia. Nabi Muhammad SAW menjadikan senyum sebagai bagian dari akhlak mulianya, mengajarkan kepada umatnya bahwa senyum bukan hanya tanda keramahan tetapi juga amal ibadah yang bernilai sedekah. Apa yang kita teladani dari hadis tersenyum? Coba Abang Sabil, apa jawabannya? Tersenyum adalah akhlakul karimah, Ustazah. Iya, betul. Kita dapat meneladani bahwa senyuman adalah ibadah yang bernilai sedekah karena mudah dilakukan dan memiliki pahala besar, serta menciptakan hubungan baik dan kebahagiaan di antara sesama. Selain itu, tersenyum juga merupakan akhlak terpuji dan kebaikan sederhana yang tidak boleh diremehkan. Yuk, kita lihat gambar ini. Ada anak cantik, tapi ada yang cemberut, ada yang tersenyum. Ada yang senyumnya kecut, ada yang senyumnya manis. Kira-kira yang cemberut jempolnya gimana ya? Coba semua jempolnya diangkat. Iya, jempolnya kebalik. Kalau yang tersenyum, jempolnya gimana? Iya, jempolnya betul sambil tersenyum ya. Nah, dari gambar tadi bisa disimak ya bahwa cemburu dan tersenyum dapat dilihat dari ekspresi wajah secara keseluruhan, terutama perubahan pada otot-otot di sekitar mata dan mulut. Cemberut ditandai dengan dahi yang mengernyit, mata yang menyipit dan bibir yang manyun atau tertarik ke bawah. Sedangkan tersenyum terlihat dari sudut bibir yang tertarik ke atas dan kerutan halus di sekitar mata, terutama pada senyum tulus. Oke, yang terakhir susun kata berikut. Ada huruf apa ya kira-kira yang belum ada? Iya, kita susun yuk. Pertama ada huruf E, N, dan U. Kalau kita baca jadi kata senyum. Terima kasih anak Soli dan Solihah sudah belajar bersama Ustazah menghafal hadis tersenyum. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Yuk kita doa dulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dan anak-anak tambah Soli dan Solihah. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pendidikan Islam untuk anak usia dini menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini melalui cinta kasih, keteladanan, dan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya yaitu dengan menghafal hadis tersenyum. Anak-anak bisa menghafal dan mengetahui makna dari hadis tersebut dengan hal-hal yang menyenangkan. Semoga materi ini bermanfaat. Ilmu harus disertai dengan takwa, akhlak yang baik, dan diamalkan untuk membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.